Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau bahas tentang salah satu penyakit yang banyak banget menjangkit pada saat ini, yaitu apa? Yaitu radang tenggorokan. Mungkin untuk teman-teman yang punya riwayat radang tenggorokan, ketika di bulan Ramadan ini itu merasa lebih berat gitu cobaannya. Kenapa gampang banget untuk menderita radang tenggorokan? Jadi tuh kembali lagi ya, kita harus ngeliat dari beberapa hal. Yang pertama itu pastinya dari pola makan dan minum kita. Ini tuh yang paling berpengaruh karena hampir di pertengahan Ramadan ini banyak banget yang mengeluh radang tenggorokan kayak gitu. Jadi ya sebenarnya gak heran karena dari makanan minuman kita pun itu gak terjaga gitu. Kita lebih banyak untuk jajan di luar dengan makanan-makanan yang kita mungkin gak tahu gimana higienisannya kayak gitu, kebersihannya. Dan juga es itu dia dibuat dari air yang matang atau dari air yang mentah, kita nggak tahu. Kemudian lebih banyak ke gorengan, kolak, makan makanan yang bersantan, berlemak gitu, seperti mungkin daging gitu kan yang enak, rendang. Dan itu sebenarnya mungkin dalam batas yang wajar itu nggak berakibat apa-apa, tapi ketika dia udah berlebihan itu bisa bikin kita itu kesehatannya down gitu. Kemudian minum es gitu, udah kita nggak tahu esnya itu misalkan dari air yang mentah, dia itu punya 5P lah istilahnya. Ini berlaku juga untuk makanan, kayak dari perasa buatan, pemanis buatan, kemudian pengawet dan penyedap. Dan itu tuh pasti supaya masakan itu umami gitu kan, supaya emang lezat dan supaya enak dinikmati, pasti semua bahan-bahan ini tuh include gitu, masuk ke dalamnya. Terus ada lagi satu lagi, pewarna. Jadi alhamdulillah untuk sampai saat ini saya tuh sebenarnya tenggorokannya tuh sensitif banget gitu. Tapi saya sangat mengurangi untuk minum es kayak gitu, terus makan makanan gorengan. Jadi pertama hal yang emang harus dilakuin solusinya ya satu gitu, yaitu adalah jaga pola makan. Jadi gimana caranya makanan kita itu bisa sehat gitu. Kemudian minuman kita juga nggak macem-macem. Minum es itu boleh gitu, tapi jangan dijadikan makanan pembuka atau minuman pembuka. Jadi yang pertama itu pastinya minum air hangat dulu. Kalau ada air zam-zam itu bagus banget, sekalian berdoa di dalamnya, itu yang dianjurkan. Kemudian makan kurma atau rutop. Yang dianjurkan Rasulullah itu adalah rutop atau kurma basah. Kemudian bisa dilanjut lagi dengan makanan yang manis tapi segar, kayak misalkan bisa puding gitu, kemudian buah begitu. Jadi jangan langsung dibabat dengan gorengan, kemudian dengan minuman-minuman kayak sirup gitu. Jadi sebisa mungkin diganti. Kalau misalkan kita bisa buat sendiri di rumah, itu lebih baik buat di rumah dan dalam kadar yang secukupnya aja. Dan yang kedua itu gimana dari riwayat penyakit kita gitu. Kan emang kita udah sering radang tenggorokan sebelum puasa. Jadi pas puasa ini kita memang harus lebih aware sama kesehatan. Memang makanan dan jajanan di luar itu terasa lebih menggiurkan ya, tapi kesehatan kita pasti lebih, supaya tentunya biar kita itu bisa lebih up ibadah, lebih up beramal. Dan juga kalau kita bisa menjaga kesehatan, kita tuh bisa mengurangi cost untuk berobat. Betul nggak? Kemudian jaga pola istirahat. Biasanya kalau istirahat kita terganggu, maka imun kita itu juga bakal turun gitu. Jadi pentingnya kita untuk meningkat imunitas dengan istirahat yang cukup atau manajemen stres. Ini tuh penting banget
Karena kalau misalkan kita stresornya itu buruk gitu, pasti imun kita itu bakal turun juga. Nah gitu teman-teman, jadi beberapa hal yang bisa kita jaga supaya kesehatan tenggorokan kita itu baik gitu. Kemudian gimana sih caranya biar mengantisipasi radang tenggorokan? Pertama itu buat wedang rempah ya. Jadi buat rempah, ada berbagai rempah yang dia itu bagus untuk kesehatan tenggorokan kita. Seperti pertama itu bunga lawang, cengkeh, kemudian juga jahe, jeruk nipis. Ini bisa dikombinasikan untuk masalah tenggorokan kita. Terus bisa juga dengan perbanyak minum minyak zaitun dan juga minyak habatus sauda. Kemudian juga perbanyak minum air hangat, karena ini akan membantu kita mengurangi peradangan pada tenggorokan. Dan juga teman-teman bisa mencoba kumur dengan air hangat ditambah dengan garam. Nah gitu ya teman-teman untuk tips cara mengatasi radang tenggorokan kalian dan gimana cara mencegahnya. Jangan sampai ketika kita lagi beribadah gitu terasa gak nyaman gara-gara radang tenggorokan. Oke, stay safe, stay healthy. Saya Lutfi Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.